Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita semua meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, karena dengan ketakwaan itulah yang akan membawa kita selamat di dunia dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita semua dengan ketakwaan yang kita miliki. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa hari ini kita menemukan banyak orang ingin mendapatkan sebuah ketenangan, ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan, baik kebahagiaan dirinya atau kebahagiaan bersama keluarganya. Ada yang melarikan dirinya atau membawa dirinya ke tempat-tempat hiburan. Di tempat itulah mereka bersenang-senang, mereka bersama wanita, mereka meminum minuman keras. Lalu setelah kembali dari tempat itu, kembali dia merasa gersang, kembali dia merasa tidak tenang. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa hal yang membuat kita menjadi tenang, jiwa kita bahagia, jiwa kita tenang, yaitu kembali kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Kita kembali kepada nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada yang bisa menjadikan kita bahagia kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama, pada kesempatan yang sangat bahagia ini, ada beberapa kiat kita semua bisa menjadi tenang. Pertama adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah di segala kondisi dan keadaan. Maka Allah dalam Al-Qur'an menyebutkan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang. Baik berzikir dengan hati kita, berzikir dengan lisan kita, berzikir dengan af'al kita. Dengan hati kita tentu kita banyak memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita berzikir dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan inilah zikir yang paling afdal yang kita harus baca setiap saat dan setiap waktu. Kemudian dengan af'al kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Maka ini juga termasuk dari bagian dari zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus perbanyak istighfar dan bertaubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Kita kembali kepada Allah. Kita tidak mengulangi sebuah kesalahan. Kita tidak mengulangi kejahatan. Maka inilah orang yang disebut dengan taubat nasuha. Taubat dalam arti yang sebenarnya. Kemudian dalam ayat lain Allah menegaskan, tubu ilallah jami'an. Bertaubatlah kalian semuanya tanpa terkecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian bisa beruntung. Maka dalam firman Allah ini, jika kita ingin beruntung dan bahagia, mari kaum muslimin kita betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita rasakan panas begitu dahsyatnya, hujan belum kunjung turun. Ini artinya banyak orang yang tidak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa manfaat istighfar adalah bisa menurunkan hujan. Hari ini kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar juga akan menjadikan hati dan batin kita menjadi tenang. Hati kita akan menjadi tenang manakala kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Maka orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan segala urusannya. Akan diberikan rezeki yang banyak, anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian dijauhkan dari bala dan musibah. Kalau kita rasakan, kita dapatkan hari ini ada bala dan musibah, maka segera kita tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalannya agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Inilah konsep yang kedua, agar kita menjadi bahagia dan tenang. Yang ketiga, memperbanyak bacaan Al-Quran, apalagi sampai menghafal Al-Quran. Banyak sekarang kita temukan tempat-tempat menghafal Al-Quran. Bahkan orang yang wajib masuk ke dalam neraka, 7 keturunannya yang wajib masuk neraka akan diberikan syafaat oleh anaknya yang menghafal Al-Quran. Sekali lagi, ada orang yang wajib masuk ke dalam neraka, lalu kemudian ada anaknya yang menghafal Al-Quran, maka anaknya tersebut bisa memberikan syafaat. 7 keturunan akan diberikan pertolongan. Bahkan orang tuanya akan diberikan mahkota dengan sebab anaknya yang menghafal Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran setiap hari habis sholat. Mungkin kita bisa membaca Al-Quran 1 juz, tidak bisa mungkin setengah juz setiap hari, mungkin tidak bisa 1 lembar 1 hari. Kita targetkan menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran, ya, menjadi syifa, menjadi obat bagi kita. Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita semua. Semua ada di dalam Al-Quran, nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua bisa membaca Al-Quran, apalagi mentadaburi Al-Quran, merenungkan apa yang terkandung di dalamnya. Orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari dalam kehidupannya, Allah akan memberikan ketenangan jiwa pada dirinya. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak amal soleh, amal kebaikan, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu. Maka yang menjadi bekal kita nanti pada hari kiamat, menjadi bekal kita di alam kubur, di alam barzah, di alam penantian. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka tidak ada yang tertinggal
tidak ada yang bisa dibawa kecuali 3 hal. Pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Maka di sini para ulama mengupasnya. Sedekah jariyah itu apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan. Salah satu contoh kita memberikan manfaat kepada kaum muslimin, membangun masjid, membangun musola, membangun pondok pesantren yang di dalamnya kita belajar agama, menghafal Al-Quran, bisa mengajarkan putra-putri kita bagaimana kita berbangsa dan bernegara yang baik, bagaimana menjadikan generasi kita menjadi generasi yang tidak intoleran, generasi yang toleran, generasi yang moderat, menghargai orang lain, menghargai perbedaan. Itulah pentingnya membangun pondok pesantren yang menjadi sumber perjuangan agama dan bangsa, membantu tentara-tentara, membantu polisi. Itulah pentingnya pondok pesantren. Maka inilah yang menjadi amal jariah yang terus mengalir selamanya. Selama pondok pesantren itu berdiri, selama itu juga amal akan terus mengalir menemani kita di alam kubur. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian yang berikutnya adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan ilmu kepada orang. Ilmu tersebut bisa menjadikan orang itu lebih baik lagi. Tidak mesti harus menjadi tuan guru untuk mengajarkan orang. Tidak mesti menjadi ustadz untuk mengajarkan orang. Tidak mesti menunggu alim untuk mengajarkan orang. Tetapi ilmu yang kita dapat, satu ayat yang kita dapat, kemudian kita sampaikan, dan orang itu tambah bagus lagi, tambah soleh, tambah baik, maka inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Atasan mengajarkan kepada bawahannya arti sebuah kebenaran, arti sebuah kebaikan, kemudian itu dijalankan oleh bawahan, maka itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir di situ disebutkan awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan atau diberikan anak-anak yang soleh yang terus mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian yang kelima, menjauhkan diri dari sifat tercela, tidak mengadu domba. Ini yang menjadikan batin kita tenang. Kita tidak memukul orang lain, kita tidak menzolimi orang lain, kita tidak menjadi petaka bagi orang lain. Ketika kita menjauhkan diri dari sifat tercela, maka kita semua akan menjadi orang-orang yang tenang di dalam meniti kehidupan ini. Hari ini kita menyaksikan media sosial begitu terbukanya, terbebas. Mereka bebas menghujat orang lain, mereka bebas memfitnah orang lain melalui media sosial, sehingga terjadi perpecahan di mana-mana. Maka pandai-pandailah menggunakan media sosial. Ketika kita gunakan dengan baik, maka itu akan menjadi amal ibadah. Ketika kita gunakan dengan tidak baik, itu akan menjadi petaka dan menjadi dosa yang berkepanjangan. Dan jadilah orang yang kemudian menjadi perekat. Kaum muslimin rahimakumullah, kita semua menjadi perekat, menjadi garda terdepan, menjaga toleransi, menjaga moderasi beragama, menjaga persatuan. Maka itu juga akan menjadi sebuah asbab ketenangan bagi kita semua. Itu adalah sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah berkata kotor, kita terjauh dari sifat-sifat sombong, angkuh, maka insya Allah kita semua akan selamat. Batin kita akan tenang, bahkan kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Dan terakhir,
kita harus perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menggariskan kepada kita semua, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila kau ditanya ya Muhammad tentangku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa orang yang berdoa. Maka disinilah ketika kita mendapatkan musibah, masalah, sebesar apapun musibah dan masalahnya, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah di tengah malam, terutama di sepertiga terakhir, kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pada hari ini, yaitu hari Jumat atau malam Jumat. Inilah waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdoa. Berdoa ketika kita mendapatkan kezaliman, tetapi akhlak orang muslim ketika kita dizalimi, maafkanlah. Kita tidak boleh melawan atau membalas keburukan dengan keburukan. Dan doa sangat cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga orang yang akan cepat diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pemimpin yang adil. Ada komandan kita yang adil, kemudian dia berdoa tentang kebaikan, insya Allah doanya akan diijabah, akan cepat diijabah oleh Allah. Yang kedua adalah orang yang dizalimi, laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada antara dia dan Allah penghalang. Kemudian yang ketiga adalah doa orang-orang yang sedang berpuasa. Mudah-mudahan kita semua bisa diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kekuatan kita ada di doa. Dan mudah-mudahan kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini menjadi orang-orang yang tenang, menjadi orang-orang yang bahagia bersama keluarga, bersama masyarakat yang kita ayomi. Mudah-mudahan keberkahan Allah berpihak pada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.